dan usaha kita supaya kenikmatan ini terus dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, di antara upaya kita supaya nikmat aman ini terus bisa kita rasakan adalah dengan mengajarkan kepada manusia tauhid, mengenalkan mereka kepada Allah. Dan ini adalah termasuk sebab yang paling asasi, yang paling besar untuk mendapatkan nikmat aman. Dan supaya nikmat aman ini terus terjaga di negeri kita, di daerah kita, itu ajarkan kepada manusia tauhid. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Dan yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Beriman dan dia tidak menyekutukan Allah, artinya bertauhid. Maka Allah mengatakan ulaika lahumul amn. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Menunjukkan hubungan yang erat antara iman dengan aman, antara keimanan dengan keamanan. Kalau kita bisa mewujudkan iman kita kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan keamanan di dalam diri kita. Dan di antara sebab kenapa orang-orang musyrikin, meskipun mereka dalam peperangan jumlahnya banyak, sementara kaum muslimin mungkin jumlahnya jauh lebih sedikit, karena Allah SWT memasukkan di dalam diri mereka rasa takut. Bima asyraku billah, dengan sebab mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Karena mereka kufur kepada Allah, karena mereka menyekutukan Allah, akhirnya Allah memasukkan di dalam hati mereka rasa takut. Meskipun mereka jumlahnya banyak, tapi ketika berhadapan dengan muwahhidun, berhadapan dengan kaum muslimin yang mereka mengesahkan Allah di dalam ibadah, tapi ternyata mereka memiliki rasa takut dan ya gentar menghadapi orang-orang Islam. Menunjukkan bahwasanya dengan tauhid ini, apabila kita benar-benar mengesahkan Allah di dalam ibadah, maka Allah SWT akan memberikan di dalam hati kita rasa aman, dan akan memberikan karunia kepada negeri kita dan negara kita dengan keamanan. Dari sini kita mengetahui kenapa para da'i, para juru dakwah, para asatidzah tidak henti-hentinya mereka siang dan malam mengajarkan kepada manusia tauhid, karena mereka tahu tentang berbagai faedah dan manfaat yang didapatkan oleh manusia apabila mereka mengenal tauhid kepada Allah SWT, keamanan yang akan mereka rasakan. Demikian pula yang kedua adalah dengan mendakwahkan madhab salaf, mengajarkan kepada manusia manhaj salaf, mendakwahkan kepada mereka untuk kembali kepada jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum, as-salafus salih. Karena apa yang mereka bawa adalah Islam yang murni, yang dibawa oleh Nabi SAW, dan itu yang beliau terima dari Allah Azza wa Jalla. Dan Islam yang murni itulah yang membawa kedamaian, itulah yang membawa rahmat bagi manusia, itulah yang akan membawa kebaikan dan maslahat bagi manusia dan juga masyarakat. Adapun Islam yang dianut oleh sebagian aliran atau kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sudah tidak murni dan tidak diambil dari pemahaman para salaf, maka di dalamnya ada ketidakrahmatan. Di dalamnya ada perkara-perkara yang justru
menjadikan masyarakat semakin jauh dari keamanan dan semakin dekat dengan kericuhan dan kerusuhan. Sebabnya adalah karena penyimpangan di dalam berpikir, tidak kembali kepada manhaj para salaf, tidak kembali kepada prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apabila seseorang mau kembali kepada manhaj salaf, maka dia dapatkan bahwasanya manhaj salaf ini adalah manhaj yang dia adalah manhaj yang benar, dan dia adalah manhaj yang paling mendatangkan rahmat dan kedamaian di antara manusia. Paling dari manhaj salaf sesuai dengan kadar penyimpangannya, maka akan semakin menjauhkan manusia dari rasa aman. Demikian pula di antara cara untuk mendapatkan rasa aman ini, marilah masing-masing dari kita berusaha untuk melaksanakan Islam secara kafah, baik yang laki-laki maupun wanita, baik penguasa maupun rakyat. Kalau kita mau kembali kepada syar'ullah, kembali kepada syariat Allah, dan kita melaksanakan dengan benar-benar, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah hukum, berkaitan dengan masalah fikih, muamalah, dan perkara-perkara yang lain, niscaya kita akan mendapatkan negeri yang aman, sentosa, yang dikatakan baldatun thayyibatun, negeri yang thayyibah. Apabila kita mau kembali kepada agama Allah dan melaksanakan agama Allah dengan sebenar-benarnya, karena tidaklah diturunkan syariat ini kecuali untuk maslahat kita semuanya. Allah SWT turunkan agama ini berdasarkan ilmu Allah yang luas, berdasarkan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah SWT dialah yang mengetahui apa yang terbaik bagi manusia di setiap zaman, di setiap tempat. Kalau kita mau kembali melaksanakan apa yang Allah syariatkan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, maka semuanya akan merasakan keamanan dan merasakan nikmatnya hidup di dunia ini. Kemudian di antara cara untuk senantiasa kita memelihara keamanan, dan semoga ini adalah penutup yang baik, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa. Dan ini adalah prinsip di antara prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu as-sam'u wa ta'atu li ulatil amr. Mendengar dan taat kepada penguasa kita, baik penguasa tersebut adalah penguasa yang saleh, yang menegakkan keadilan, ataupun dia adalah penguasa yang zalim. Selama dia adalah seorang muslim, maka kewajiban bagi kita atau kewajiban atas kita adalah mendengar dan taat kepada mereka. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulul amri kalian. Dan Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, yaitu kepada pemerintah kalian, penguasa kalian, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Ethiopia. Beliau SAW ingin menegaskan, ingin menguatkan bahwasanya meskipun pemerintah kita atau penguasa kita seandainya qaddarallah dia adalah seorang budak, dan ini pada asalnya jauh dan tidak mungkin seorang budak bisa menjadi pemerintah. Tapi seandainya qaddarallah ada, meskipun sebelumnya kita biasa memerintah dia, tapi kalau dia memang sudah menjadi seorang penguasa dan dia memerintah kita, tidak boleh kita kemudian membangkang kepada beliau, kalau memang dia sudah ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi seorang penguasa. Maka dengan prinsip seperti ini, dan ini adalah termasuk prinsip di antara prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
Diharapkan ya keamanan di sebuah negeri, di sebuah negara ini akan terus bisa dijaga dan dipelihara. Semoga Allah SWT memberikan taufik ya kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.